Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Kenapa ribut panjang? Karena istana tidak dibuka. Bukan kritik pemerintah. Apa urusannya Jokowi dengan Ahok? Urusan presiden dengan gubernur? Anies sudah jadi gubernur, Andre. Mainkan itu barang, tidak usah ragu itu. Oke, masih bersama Bang Ali Mukhtar Ngabalin di Q&A. Mungkin kita perlu merefresh juga. Ini ingatan pemirsa juga, dan mungkin ini kenapa tadi kritik-kritik datang dari panelis. Coba kita lihat, ini ada statement yang diambil pada tahun 2014. Kita punya grafis statementnya, kekuasaan itu cenderung korup dan otoriter. Bukan tidak mungkin Jokowi JK akan korup dan memerintah secara otoriter. Maka kita pada saat itu menjadi penyeimbang untuk mengawasi itu. Ini 23 Agustus 4 tahun yang lalu. Coba kita lihat, ini ada video statement pada kala itu juga. Golkar tetap di koalisi Merah Putih dan Golkar bersama-sama dengan partai pengusung Prabowo Hatta Rajasa. Kalian doakanlah kami agar kami bisa mengontrol kebijakan pemerintah itu sebagai kekuatan penyeimbang. Ya, jadi harus positive thinking melihat kami. Kami sekarang ada di luar pemerintahan, biarlah Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala membangun satu pemerintahan dengan koalisi ramping itu. Saya harus menyampaikan bahwa tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah ini. Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan, tidak ada tipu menipu. Tapi kenapa difitnah? Kenapa diceritain yang kebatilannya? Nah, sebagai orang yang dituakan di komunitas saya bertanggung jawab. Kalau enggak kita bisa dihukum sama Allah Ta'ala. Saya harus kasih tahu kepada masyarakat, umat Islam, paling tidak komunitas saya. Ya, saya kan selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Saya bekas Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid 7 tahun. Saya berkewajiban kasih tahu bahwa pemerintah ini baik, pemerintah ini menjalankan satu tugas yang mulia, mewakili Tuhan di muka bumi. Itu bahasa normal, itu bahasa hukum. Oke, itu perbedaan sikapnya 2014 hingga 2018. Kita kasih kesan Pangnya tadi dari tadi belum? Silakan Pangnya. Bang Ali, saya sih sebenarnya nggak kaget Bang Ali bergabung ke KSP. Setahun kemarin kita pernah ketemu, nggak sengaja. Kayak bahkan fotoan sama Bang Ali. Di acara halal bihalal sebuah kementerian. Bang Ali datang ke sana. Jauh ini setahun sebelum Bang Ali bergabung ke KSP. Lalu saya lihat ke kanan kiri, apakah ada orang lain dari pihak oposisi? Ternyata nggak ada. Saya pikir, menarik juga ini kan. Setelah setahun kemudian, ternyata bergabung ke KSP, benar setahun kemarin udah dimulai mungkin prosesnya. Tapi saya punya pertanyaan gini Bang. Abang kan tadi bilang, abang juga belajar ilmu komunikasi sama Prof. Effendi. Kita sekarang punya masalah dengan apa yang disebut dengan post-truth dan alternative facts. Apa yang disebut oleh kebenaran dengan kebenaran itu sangat-sangat relatif sekarang. Pembenaran. Kita bisa lihat bagaimana anak-anak muda, mungkin banyak juga yang nonton di rumah, yang punya junjungan politik masing-masing. Mungkin Pak Jokowi atau Pak Prabowo sangat-sangat die-harder banget. Dan buat mereka, kebenaran itu tergantung siapa yang mengatakannya. Jadi nggak ada yang absolut. Nah, buat Bang Ali yang sekarang menyeberang kubu, apakah Bang Ali ingin mengatakan hal serupa kepada mungkin anak-anak muda yang mengagumi Bang Ali, bahwa yang dimaksud dengan kebenaran itu tergantung saya berada di mana. Kalau saya ada di sini sekarang, ya ini yang benar. Kalau saya ada di seberang, ya sana yang benar gitu. Apakah itu yang ingin Bang Ali ajarkan? Sejak awal saya bilang, untuk kepentingan bangsa dan negara, Anda harus menguburkan seluruh rasa. Rasa benci, rasa senang, rasa sakit hati, rasa kalah. Saya tanya dulu, Bung Ali. Tunggu dulu, saya belum jawab ini. Kasih kesempatan saya, Rai. Menguji redaksi ini penting bagi saya. Kasih dulu kesempatan. Ketika Bung Ali mengkritik Jokowi sebelum katakanlah 3 tahun terakhir ini, itu demi kepentingan bangsa atau tidak? 3 tahun terakhir, enggak. 3 tahun terakhir. Bukan 3 ketika tahun. Mengkritik Enggak. Pak Jokowi sebelum menang. Mengatakan Pak Ali merasa bahwa kritik itu bagian dari kepentingan bangsa dan negara tidak? Sebelum menang, sebelum mahkamah
Iya. 3 tahun terakhir ini Bung Ali melakukan kritik kepada Pak Jokowi tidak? Kalau berdasarkan tadi ini saya agak membela nih. Iya. Jadi kalau dikatakan tadi yang 2014, apa yang dikatakan dalam posisi sebagai oposisi, dia harus kontrol cek itu adalah sebuah statement standar yang justru itu bagus bagi demokrasi menurut saya. Dan itu juga bagi bangsa berarti gitu loh. Jadi saya kasih contoh deh, boleh ya? Itulah dan artinya apa yang dia sampaikan ketika tadi masih menjadi oposisi dengan apa yang disampaikan terakhir menurut saya dua-duanya tidak ada masalah. Karena ketika disampaikan dalam oposisi juga dalam standar, dalam konteks mendudukkan posisi. Gitu. Kasih contoh langsung boleh ya? Contohnya apa Bang? Mau kasih contoh langsung Pak Ustadz Ngabalin. Saya mau kasih contoh langsung. Salah satu yang saya temukan di jejak digitalnya misalnya Pak Ustadz Ngabalin mengatakan, mohon maaf nih ya, Pak Jokowi itu kurus atau krempeng gitu ya. Pada waktu dulu gitu ya. Nah sekarang apakah Pak Jokowi sudah gemuk atau bagaimana? Enggak ya, ini kan soal rasa ya yang harus kita kubur. Yang tadi kita bilang rasa harus dikuburkan. Nah waktu itu kan mungkin karena mohon maaf nih kata-katanya kurang lebih begitu ya. Apakah sekarang karena post-truthnya itu sudah mulai agak gemuk atau terlihat agak gemuk, lalu jatuh hati atau ada perubahan sikap? Ini contoh sederhana gitu Pak Ustadz. Kurang lebih gitu ya Pangeran. Yang harus Pak Prof. Effendi Ghazali sebutan itu adalah meminjam istilah Ibu Megawati menyebutkan Bapak Presiden Joko Widodo itu kurus krempeng. Gitu. Sekarang? Meminjam. Tidak ada perubahan, begitu aja. Nah, kalau tadi menjawab pertanyaannya Pange Bang, apakah posisi yang Anda pilih sekarang ini berarti posisi yang benar? Orang hari Rabu kemarin saya buka puasa bareng-bareng, beliau itu dalam ingatan saya dan tidak meleset, dalam pandangan saya, 6 sendok makannya Bang Ruth. Sama kolak kecil ini, saya lihat-lihat, ini orang gila juga ya makannya kok gini doang. Bener nih, kalau kita kan udah boleh, satu meja dimau, tapi saya mesti ke belakang karena kita makan banyak bos. Kita bisa kembali ke pertanyaan Bang, itunya. boleh saya nanya nggak sebentar? Pertanyaannya ada. Tadi kita menguji soal cara melihat tadi kan gitu ya. Sekarang mau kita katakan, seolah-olah ini kan Bung Ali mau mengatakan karena sudah berada di istana, itu memikirkan bangsa dan negara. Kita ingatkan kembali sebelumnya, apakah dulu Bung Ali ketika melakukan kritik terhadap Pak Jokowi itu juga bagian dari kepentingan demi kepentingan bangsa dan negara atau tidak? Rai, pasti Anda tahu, dalam ilmu politik, oposisi dan pemangku kuasa adalah sama-sama punya visi membangun negara. Sip. Tidak ada yang salah di Biar situ. saya tambahin Bang. Persoalannya begini Pak, persoalannya adalah saya ini kan kader partai Golkar, saya ketua partai Golkar. Golkar itu memberikan dukungan terakhir ini adalah kepada pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Sebagai kader partai Golkar dan saya ini ketua DPP partai Golkar loh. Jangan main-main sama saya, pimpinan partai saya ini. Jadi harus mengikuti garis partai. Saya tidak tahu kalau jadi karena itu maka yang main-main Andre katanya Pak. Ada garis partai. Koalisi itu Pak, itu sistem nilai Bapak. Jadi politik itu adalah sesuatu yang dinamis sepanjang kita tidak mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan dan politik praktis itu untuk memperkaya diri. Bang Ali. Oke. Bang Andre tunggu, kita tahan dulu Bang Ruhut. Apa yang salah cantik-cantik manis? Silakan Bang Ruhut. Silakan. Terima kasih Andini. Ini politik, saya sering mengatakan 2 tambah 2 tidak selalu 4. Bisa 6, 7, 8, 9. Inilah Ngabalin, besarnya yang maha kuasa Tuhan. Dia bergabung dengan kami sekarang. Sedap. Saya sangat merasa terus terang ya. Waduh tugas saya makin ringan nanti 2019. Karena sahabat saya Ngabalin, debat Pilpres semua TV kalau udah Ngabalin lawannya Ruhut. Kalau Ruhut lawannya Ngabalin. Dia guru saya. Panelis ini juga semua guru saya. Ya, karena lawan debat kita itu guru. Yang saya ingin katakan ya, kawan-kawan semua salah. Ya, saya sering jalan dengan Ngabalin, dia sudah lama bersama kami. Sudah lama. Tadi baik sama Pak Siahan tadi disinggung. Saya ingat Pak Ngabalin waktu kami datang itu halal bihalal di tempat Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim. Ya, saya datang dengan Pak Ngabalin. Taunya wartawan cuel-cuel saya. Ada apa? Bang, sebentar. Gak salah bang jalan dengan dia. Kenapa?
Itu orang Prabowo, abang kan orangnya Pak Jokowi. Ini politik. Kalian nggak boleh begitu, dia sahabat saya. Jadi dia sudah cukup lama. Ya, saya pendukung Pak Jokowi, saya dekat dengan Pak Jokowi. Tapi dia biar dia mendukung Pak Prabowo, saya tahu banget dia sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ya, ini jujur. Saya juga, semua kalian tahu bagaimana saya dengan Pak Jokowi. Tapi ada hal, itu yang saya katakan Tuhan Maha Besar, dikirim yang namanya Ali Mokhtar Ngabalin kepada kami. Siapa yang selama ini selalu memojokkan Pak Joko Widodo? Ali Mokhtar Ngabalin kah? Bukan Ali Mokhtar Ngabalin. Orang-orang yang mirip-mirip Ali Mokhtar Ngabalin. Itu Bang Ruhut. Ya, tapi ilmunya tidak seperti Ngabalin. Ilmunya dangkal kok. Bahkan ngeles sudah kaitan dengan agama. Siapa Bang? Contohnya siapa? Contohnya siapa? Nanti biar Ngabalin nanti yang terangin. Dia tahu tuh. Biar Ngabalin. Biar sahabat Ngabalin. Saya yang terangin. Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka sekarang ya berusaha menjolimi yang namanya Ngabalin dengan bergabung bersama kami. Ya, artinya kan mereka kebakaran jenggot. Lihat Mokhtar. Jadi Mokhtar Ngabalin, aku senang kau bergabung. Mari kita sama-sama Joko Widodo 2 periode. Terima kasih. Baik, oke. Bang Andre udah gak tahan mau komen, Bang Maman, Kak Maman juga. Kita harus break dulu, tetaplah bersama Q&A. Berita politik penuh dengan dinamika, kadang kiri kadang kanan atas bawah juga bisa. Karena kepentingan bisa berubah tiba-tiba, beda waktu seketika alurnya pun tiba-tiba. Tak ada yang salah jika ubah posisi, yang tadinya lawan bisa jadi koalisi. Tetapi resiko yang harus tanggung sendiri. Persepsi publik bertanya di mana Anda berdiri. Apakah alasannya semua ingin bertanya? Mungkinkah peluang jadi pendukung? Jawabannya bebas berpendapat, siapapun punya cara. Asal jangan hilang arah malah timbul perkara. Eksistensi dituntut konsistensi, asal alasan jelas ya bebas berekspresi. Kepentingan masyarakat tetap diutamakan, tetap ingat korupsi harus dilawan. Mau kemana? Sini atau sana? Ingin beda, jadi balik arah. Mau kemana? Sini atau sana? Ingin beda, jadi balik arah. Dipersembahkan oleh